Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan keberangkatan ibadah haji dan juga akan membacakan apa saja perlengkapan ibadah haji untuk seorang wanita yang harus dipersiapkan dan dibawa pada saat melaksanakan ibadah haji. Nah, di sini bapak-bapak, ibu-ibu, di sini ada sekitar 50 item ya, lebih. Bapak Ibu untuk itu silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan alat tulisnya dan mencatatnya. Jadi khusus untuk perlengkapan haji wanita, yang pertama yang perlu dipersiapkan yaitu baju ihram perempuan 2 set. Yang namanya 2 set itu sudah termasuk dengan kerudungnya. Dan silakan membawa baju ihram ini yang perempuan. Ini adalah warna putih ya. Dosakah membawa yang warna putih karena sunnahnya memang warna putih. Kemudian yang kedua silakan membawa baju gamis ya ibu-ibu sekalian. Baju gamis perempuan sebanyak 5 potong. Kemudian yang ketiga membawa celana legging. Apabila tidak cocok umpamanya bagi wanita yang sudah sepuh ya dipersiapkan rok dalam, baik rok dalam maupun celana legging. Silahkan membawa 5 potong. Kemudian yang keempat ya ibu-ibu sekalian silahkan membawa kerudung. Bisa 4 atau 5 potong ya. Itu bisa disesuaikan baju gamis yang tadi kita sebutkan. Umpamanya butuh 5 ya boleh juga 4. Kemudian yang kelima yaitu silahkan dilengkapi dengan membawa daleman wanita ya celana dalam 10 potong. Kemudian beratnya 6 potong atau setengah lusin. Kemudian yang keenam, ibu-ibu sekalian silakan membawa kaos dalam yang berkantong sebanyak 2 potong. Maksudnya kaos dalam yang berkantong itu adalah kaos dalam yang bisa untuk menyimpan uang atau benda-benda berharga yang ada di dadanya kantong. Biasanya di perlengkapan haji itu terkenal dengan kaos Doraemon ya, silahkan bisa membelinya peralatan-peralatan umroh atau haji. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketujuh silahkan membawa handsock. Jadi yang namanya handsock itu Bapak Ibu digunakan pada saat Bapak Ibu misalnya memakai baju muslim untuk menutupi. Kalau sampai tersingkap tangannya bisa terlihat namanya handsock, itu sebanyak 3 potong. Ya cukup ya ibu-ibu sekalian insya Allah. Yang kedelapan silahkan membawa kaos kaki sebanyak 6 potong. Kemudian yang kesembilan silahkan membawa sarung tangan sholat sebanyak 3 potong. Kemudian yang ke-10 silahkan membawa handlook kecil-kecil. Kenapa? Saya katakan 2 ya Bapak Ibu karena dikhawatirkan kalau namanya kan 40 hari. Ini sekitar 40 hari, jadi umpamanya sudah kotor bisa dicuci dan yang satunya bisa untuk cadangan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang ke-11 apabila Bapak Ibu senang memakai sepatu kalau jarak jauh bepergian itu supaya dipersiapkan. Hanya saja dalam hal ini sebagai opsi saja karena belum tentu. Umpamanya orangnya sudah sepuh cocok dengan memakai sepatu. Biasanya kalau yang sudah sepuh, baik itu bapak-bapak ataupun ibu-ibu, biasanya cukup memakai sandal ya. Biasanya untuk mempermudah pada saat bersuci ataupun berwudu dan lainnya sebagainya. Jadi itu hanya sebagai pilihan. Kalau sekiranya cocok pakai sepatu silahkan memakai sepatu, tapi kita sarankan yang lentur. Yang lentur saya akan contohkan Bapak Ibu, ini ada 2 sepatu ya. Ini sangat lentur Bapak Ibu, kebetulan saya punya ini sangat enteng dan sangat lentur. Tujuannya yaitu supaya nyaman. Nah ini supaya biasa dipakai oleh ibu-ibu yang pergi haji.
hanya saja tergantung kebiasaan. Jadi kalau naik pesawat tidak harus memakai sepatu, boleh pakai sendal. Hanya saja sendalnya diusahakan yang lentur, yang nyaman dan tahan air, supaya pada saat kita berwudu atau ke kamar mandi bisa langsung digunakan. Nah, ibu-ibu sekalian yang nomor 11 dan 12, jadi bisa sepatu, bisa sandal. Kemudian yang ke-13 ya, karena insya Allah musim panas dan kemarin juga di bulan puasa kemarin juga masalahnya panas sekali. Silakan dipersiapkan topi yang lebar di depan. Karena dibutuhkan itu untuk wajah, diusahakan membawa satu untuk wanita. Kemudian jangan lupa ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian membawa kacamata apabila memang diperlukan, juga kacamata hitam. Nah, yang kelima ya ibu-ibu sekalian, jangan lupa membawa mukena, cukup 1 potong. Kemudian yang ke-16 bagi wanita jangan lupa membawa pembalut. Yang namanya pembalut wanita di sini kita hanya mengingatkan, dan juga silahkan membawa ventilator. Dan yang ke-17 silakan membawa sajadah yang tipis. Tujuannya untuk apa? Nanti pada saat ibu-ibu atau bapak bawa umpamanya ke Padang Arafah ataupun di Musdalifah, itu sangat dibutuhkan. Cukup yang tipis saja supaya ringan dalam membawanya. Nah, yang ke-18 jangan lupa membawa ambal untuk menghampar duduk-duduk untuk tidur, bisa berupa sajadah tipis yang lebar. Biasanya kalau kita sendiri itu membawa sajadah yang bisa dilipat, yang tipis sekali, ukurannya 2 meter kali 2 meter, atau bisa juga membawa spray yang tipis, ukurannya 180 kali 200. Maksudnya silahkan dibawa, tujuannya nanti digunakan pada saat di Padang Arafah, dibutuhkan sebagai ambal, alas untuk istirahat, dan juga digunakan untuk alas sholat, istirahat dan lainnya. Kemudian yang ke-19, ini penting sekali ya Bapak Ibu, zaman sekarang ini kan zaman modern. Silahkan membawa kantong untuk digunakan pada saat darurat. Kemudian yang nomor 19, silahkan membawa gayung, insya Allah sangat dibutuhkan ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu saat kajiannya maupun pada saat di hotel, itu penting ya Bapak Ibu-Ibu. Sekarang ini ada yang namanya gayung lipat, bisa dibeli di online. Bapak ibu-ibu sekalian silahkan membawa alat-alat mandi, baik itu sikat gigi, pasta gigi, kemudian sampo, bisa dimasukkan ke bagasi nantinya. Yang ke-22 silahkan membawa vitamin ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Vitamin ini hanya sebagai masukan saja. Jadi saya kemarin itu pada saat bulan Ramadan cukup lama, sekitar 35 hari di Mekah Madinah, itu sangat membantu vitaminnya yang namanya Imbos. Jadi ini bukan iklan ya, memang hanya membantu untuk kebutuhan bapak-bapak demi menjaga stamina tubuh. Diusahakan membeli dan membawanya yaitu Imbos yang ekstranya, jadi yang harga itu 1 lembar isi 10. Insya Allah itu sangat dibutuhkan. Nah, barangkali ada juga yang membutuhkan vitamin C, misalnya Renovit atau vitamin-vitamin yang lainnya. Kalau cocok umpamanya juga jangan lupa membawa vitamin. Dan yang ke-23 itu silahkan membawa obat-obat. Ya ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, itu hanya persiapan. Mana tahu ada perubahan cuaca membuat kondisi tubuh kita lemah. Dan yang ke-24 silahkan membawa bantal leher ya ibu-ibu, bantal leher. Itu bisa digunakan umpamanya di pesawat, kan segitu lama di pesawat. Umpamanya kalau dari Medan itu bisa 8 jam menuju Madinah ataupun Mekah. Nah, kita sangat membutuhkan bantal leher ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ukurannya kecil. Biasanya untuk sandaran bangku. Jadi itu kan biasanya bangku untuk pesawat itu kita butuh bantal leher supaya nyaman kita tidur. Nah, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, barangkali memang dibutuhkan supaya membawa cas, dan tadi yang namanya stiker ataupun apa itu untuk mengecas umpamanya kita punya HP. Dan jangan lupa nih nomor 26, membawa payung lipat. Bapak ibu sangat berguna pada saat mau lempar jumroh. Pada saat setiap hari bolak-balik umpamanya jaraknya kan insya Allah dari penginapan mungkin lebih dari 1 kilo.
atau ke Masjidil Haram. Pada saat berangkat mau ke Masjidil Haram biasanya itu panasnya luar biasa. Kita bisa gunakan payung lipat. Kemudian untuk wanita jangan lupa membawa make up peralatan. Boleh silahkan selanjutnya itu tadi yang ke-27 dan ke-28 untuk seorang wanita yang masih subur. Saya sarankan membawa obat penunda haid. Silahkan konsultasi ke dokter sekiranya cocok untuk diminum. Jangan lupa sampai yang tadinya tidak halangan di sini, tiba-tiba di sana umpamanya datang bulan. Itu hanya persiapan. Silakan membawa yang barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari. Kemudian yang ke-30 nih, silakan membawa karet gelang. Kalau kita kemarin sampai membawa cukup banyak. Karena kalau kita yang membawa pakaian banyak itu kadang pakaian itu digulung-gulung, kemudian diikat supaya lebih banyak muatannya. Itu ternyata lebih baik, padat, lebih bagus isinya dibanding dengan alat-alat yang lain. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, semua ini hanya saran. Dan yang ke-31, silakan membawa lakban dari sini karena memang itu sangat dibutuhkan di sana pada waktu kita mengemas barang. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, semoga informasi kita ini bermanfaat. Dan jangan lupa ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bawa plastik itu nanti untuk tempat sendal waktu kita masuk ke Masjidil Haram ataupun ke Masjid Nabawi. Ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, yang ke-35 ini silakan membawa tali jemuran. Karena di sana kita nanti mencuci dan menjemur pakaian, dan bagi yang bisa laundry ada kebutuhan laundry. Cuman biasanya kita para jemaah haji dari Indonesia itu mencuci sendiri dan menjemurnya sendiri. Kemudian jangan lupa bawa tali. Dan yang ke-36 nih, jangan lupa membawa tisu basah dan tisu kering. Nah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, nomor 37 hanya sebagai pilihan ya. Silakan Bapak Ibu umpamanya ingin memperbanyak membaca Al-Quran, silakan membawa Al-Quran yang kecil. Khususnya biasa dibaca di rumah, umpamanya tidak membawa juga tidak apa-apa, karena di dalam masjid itu sudah disediakan Al-Quran. Kemudian yang nomor 38, jangan lupa membawa jepitan baju ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Hal-hal kecil yang sangat kita butuhkan sehari-hari. Dan semoga informasi ini bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.